Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan nikmat oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang makanan dan minuman yang halal dan baik. Semoga anak-anak juga sudah pernah memahami tentang bagaimana makanan dan minuman yang baik itu. Nah, sebelum memulai materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makanan dan minuman yang halal dan baik. Nah, di sini terdapat ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi maknanya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk atau memerintahkan untuk memakan makanan yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian bersyukurlah, karena bentuk syukur ini, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cerminan bagi mereka menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, ayat ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, apa itu makanan dan minuman halal? Ada yang tahu? Betul. Yaitu makanan dan minuman yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat. Jadi makanan apa saja atau minuman apa saja yang diperbolehkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka disebut halal. Sementara yang dilarang maka disebut haram. Allah menghalalkan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia. Pasti punya tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kesucian hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Karena manusia ketika lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka dari itu dengan menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu juga menjaga kesucian dari tubuh kita. Tidak hanya tubuh, tapi hati, akal, dan ruh juga terjaga. Nah, mengapa? Karena agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Semua hal dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk halal dan haramnya suatu makanan dan minuman. Apa syaratnya? Syarat makanan yang baik atau minuman yang baik yaitu halal dan baik, halalan thayyiban. Halal berarti diperbolehkan sesuai syariat, dan baik berarti mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan, cocok untuk tubuh kita, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, apa sih kriteria makanan atau minuman itu halal? Kriterianya ada 3. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Nah, yang pertama, contoh dari halal dari segi wujudnya atau zatnya, itu contohnya daging ayam. Daging ayam ini daging yang memang kategorinya yaitu halal dari segi wujudnya.
Kemudian daging sapi halal dari segi wujudnya. Kemudian serangga halal dari segi wujudnya. Nah, yang tidak masuk dalam kategori halal dari segi wujudnya itu daging babi, karena memang sudah dilarang oleh syariat. Jadi tidak halal alias haram. Kemudian darah yang dibekukan itu haram. Dari segi wujudnya saja sudah haram. Kemudian yang kedua adalah halal dari segi cara mendapatkannya. Bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya dengan cara yang baik atau yang buruk. Kalau mencuri berarti haram. Kalau membunuh berarti haram. Hewan yang dibunuh itu haram. Jatuhnya menjadi hewan bangkai. Hewan yang disiksa sampai mati itu termasuknya bangkai. Jadi tidak termasuk dalam kategori halal dari segi cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya bagaimana? Hewan tersebut disembelih dengan baik, dengan benar, seperti pada kurban, sapi disembelih, tidak didapatkan dari cara mencuri. Kemudian yang ketiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Jadi prosesnya diolah dengan baik. Kalau misalkan daging itu diproses dengan baik, maka menjadi barang yang baik juga. Kalau misalkan ketika pengolahan dicampurkan dengan barang haram, maka jatuhnya haram karena tercampur. Kalau misalkan makanan yang kita makan itu mengandung hal-hal yang memabukkan, maka jatuhnya haram. Contohnya anggur yang dari segi zatnya itu halal, cara mendapatkannya halal dengan cara menanam sendiri, kemudian diproses menjadi minuman-minuman keras, bir, maka itu haram karena proses pengolahannya tidak benar. Maka ketika ketiga unsur ini sudah terpenuhi, maka makanan atau minuman itu dapat dikategorikan halal. Atau dalam kebiasaan di Indonesia ini terdapat cap atau label halal. Selanjutnya kita akan mempelajari Quran surat An-Nahl ayat 114. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, ini perintah untuk memakan makanan halal atau minuman halal lagi baik, tidak hanya halal tapi juga baik untuk tubuh kita, memiliki banyak nutrisi dari rezeki yang telah Allah turunkan. Kemudian bersyukurlah setelah mendapatkan rezeki dari Allah dan kita memanfaatkannya dengan cara memakannya, yaitu makanan yang halal lagi baik. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Ini sebuah bentuk orang yang benar-benar menyembah kepada Allah, atau dalam istilah
orang yang bertakwa. Silahkan nanti dibaca dengan baik dan dipahami artinya, kemudian ayat ini dihafalkan. Nah, kita memasuki pada hukum tajwid, yaitu tentang mad tabi'i. Mad tabi'i, mad artinya yaitu panjang atau memanjangkan bunyi huruf hijaiyah yang berharokat. Yang pertama ada 3. Berharokat fathah bertemu dengan alif, atau dhammah bertemu dengan waw, atau kasroh bertemu dengan ya. Contohnya ada di samping. Ada fathah, bagaimana bentuk harokat fathah ini, kemudian bertemu dengan alif, ada fathat, ada dhammah, harokat dhammah bertemu dengan waw, alif mati, alif sukun bertemu dengan waw sukun, kemudian ada kasroh bertemu dengan ya sukun, ya mati. Nah, ketika bertemu atau hukum ini dibaca, maka cara bacanya yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya ini di bawah ada 3 sesuai dengan hukumnya. Seperti dhammah bertemu dengan waw, washkuru, jadi panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun, alladzina, atau dalam istilah saya biasanya 1 ayunan, washkuru alladzina. Kemudian yang terakhir contoh dari fathah bertemu dengan alif mati, iyyahu. Jadi ada 3, washkuru alladzina, iyyahu. Nah, ini contoh-contoh dari hukum tajwid mad tabi'i. Jangan lupa panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 1 ayunan. Oke, paham ya? Selanjutnya coba dicari hukum tajwid yang tertera pada ayat ini. Ayat yang tadi tentang makan makanan yang halal dan thayyib. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Silahkan ini menjadi tugas dicari hukum mad tabi'i yang terdapat pada ayat ini. Nah, nih, Bapak sudah menemukan beberapa kata yang berhukum mad tabi'i. Yang pertama yaitu fakulu mimma, yang kedua, yang ketiga halalan, yang keempat washkuru, yang kelima iyyahu. Nah, silahkan nanti dijelaskan hukum pertama ini apa bertemu dengan apa, hukum kedua apa bertemu dengan apa, hukum ketiga apa bertemu dengan apa, hukum keempat apa bertemu dengan apa, hukum terakhir kelima yaitu apa bertemu dengan apa. Silahkan ditulis di buku tulis menjadi tugas kalian di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita mengetahui apa makna dari ayat 114 Quran surat An-Nahl. Yang pertama yaitu syukur. Allah dijelaskan dalam ayat ini telah memberikan rizki kepada manusia yang sangat banyak. Hal ini patutlah kita syukuri. Salah satunya dengan cara menjaga makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dan menyeleksinya hanya makanan yang halal
dan baik saja. Itu bentuk syukur kita terhadap rezeki yang Allah telah turunkan kepada kita. Kemudian yang kedua, halal. Makan makanan atau minum minuman yang halal terbagi dari tiga zat, terbagi dari tiga kriteria. Yang pertama zatnya, yang kedua proses pengolahannya, yang ketiga cara mendapatkannya. Maka ketiga kriteria ini ketika sudah terpenuhi maka dapat dikatakan dengan halal. Jangan sampai satu terpenuhi keduanya tidak, atau dua terpenuhi satunya tidak, itu tetap dalam kategori haram. Maka harus ketiga-tiganya terpenuhi, maka bisa dikatakan halal. Kemudian yang thayyib, thayyib itu baik. Jadi tidak semua makanan dan minuman yang halal itu baik bagi tubuh atau kesehatan manusia. Maka makna dari baik di sini yaitu baik bagi tubuh kita atau tidak mengganggu kesehatan tubuh, memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang keempat yang dapat diambil dari Quran surat An-Nahl ayat 114 yaitu kehati-hatian. Sebagai muslim hendaklah berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Jadi bentuk kehati-hatian di sini merupakan rasa takwa, kadar takwa seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya. Ia beribadah kepada Allah dalam bentuk kehati-hatiannya dalam menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam dirinya. Paling tidak ada 4 poin yang terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Manfaatnya apa? Ada beberapa contoh yang dapat Bapak sampaikan. Sebenarnya banyak manfaatnya, tapi hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu mudah bangkit melakukan ketaatan ibadah. Hal ini disampaikan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ia mengatakan memakan makanan yang halal adalah sumber kebaikan yang besar. Dampak suatu ibadah tidak dapat muncul kecuali jika asupan makanannya adalah baik dan tidak bercampur dengan syubhat. Nah, syubhat itu barang yang tidak jelas. Jadi dampak suatu ibadah tidak dapat muncul kecuali jika asupan makanannya adalah baik dan tidak bercampur dengan syubhat. Jadi makanan-makanan yang halal adalah sumber kebaikan yang besar. Yang kedua, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani yang mengatakan perbaiki makanan yang engkau makan, niscaya engkau menjadi orang yang doanya mudah dikabulkan. Karena ia menjaga kesucian. Orang yang suci dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga mutu makanan yang dikonsumsi dapat melahirkan keturunan yang soleh-solehah. Jadi orang yang menjaga dirinya, maka ia akan menurunkan generasi-generasi yang baik pula. Seperti halnya tawon madu. Ia hanya mengkonsumsi hal-hal yang baik, maka ia pun akan melahirkan hal yang baik, yaitu madu yang dapat dikonsumsi menjadi obat dan memberikan energi kepada yang mengonsumsinya. Kemudian yang keempat, hati menjadi terang dan penuh hikmah. Dikatakan bahwasanya barang siapa makan makanan yang halal selama 40 hari, Allah sinari hatinya dengan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati dan lidahnya. Sungguh sangat mulia sekali sumber-sumber hikmah dari hati dan lidahnya. Kemudian yang terakhir, makanan yang halal dapat menjadi obat penyembuh bagi penyakit yang diderita. Maka mulai saat ini kita sebagai orang yang beriman, yang tahu akan ilmu tentang halal dan haram, baik dan buruk, sepatutnya kita mengamalkan ayat ini untuk terus bisa dijalankan selama hidup kita.
Dan jangan lupa pula kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Jangan sampai kita mencoba-coba makanan yang haram, makanan yang tidak baik, karena itu efeknya sangat besar. Terima kasih. Mungkin penjelasan pada kesempatan kali ini cukup di sini saja. Semoga apa yang telah disampaikan dan dibahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua terjaga atau terhindar dari makanan-makanan yang haram dan minuman yang haram, agar kita dapat menjaga kesucian diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.